Om Swastiastu, selamat datang pada video saya. Perkenalkan, nama saya adalah Imade Herman Surya Putra. Saya salah satu CGP dari Bali. Oke, Om Swastiastu anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima Om kasih Swastiastu. ya sudah mau menghadiri kegiatan Zoom, kegiatan Google Meet kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bola. Terus kita akan mengerjakan latihan juga. Nah, sebelum kita mulai ke latihan dan juga materi tentang bola, tunggu dulu. Ini ada yang bergabung lagi beberapa ya. Jadi kita tanya-tanya sedikit ya. Mungkin Bapak mulai dari siapa yang Bapak tanya ya? Egan misalnya. Egan, gimana kabarmu, Gan? Hidupin mic-nya. Baik, Pak. Baik, oke. Di sana hujan juga, Gan? Oke, kalau gitu Bapak tanya yang lain ya. Irma, bagaimana Irma? Gimana kabarmu Irma? Baik, Pak. Oke. Nah, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Bukan mumpung sih, meskipun kita sekarang lagi ada dalam keadaan COVID, Bapak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik ya. Ingat makan yang sehat, olahraga, dan cukup tidur, biar kalian nggak kena COVID ya. Oke, kalau gitu sekarang Bapak mulai ya anak-anak ya. Jadi Bapak present dulu. Sebentar. Tunggu sebentar. Ya. Masuk. Oke, hari ini kalian akan belajar tentang bola. Nah, yang pertama akan Bapak jelaskan adalah tentang tujuannya. Tujuan pembelajaran kalian yang pertama adalah melalui pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas dan volume bola dengan teliti, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan. Terus membuat permasalahan tersebut dalam minat mereka, mungkin membuat dalam foto, video, makalah, dan lain-lainnya. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita akan membahas tentang materinya dulu. Untuk materi tentang luas permukaan bola dan volume, apakah kalian masih ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu dibahas sebelum kita lanjut ke latihan? Bapak yakin terakhir kita sudah membahasnya di Zoom ya. Jadi minggu kemarin kita bahas Zoom itu tentang materi bola. Itu kalau nggak salah waktu itu Bapak sama Bu Sri menjelaskan itu di sana. Kira-kira ada yang mau kalian tanya tentang materi bola lagi? Entah dari luas permukaan ataupun dari volumenya. Gimana anak-anak? Ayu Mas, gimana Ayu? Ada yang mau kamu tanya tentang materi luas permukaan dan juga volume bola? Nggak ada, Pak. Udah ngerti kok. Oke, tidak ada. Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, maka Bapak Bapak bisa simpulkan kalau kalian sudah mengerti tentang materi luas permukaan dan volume bola ya. Dan meskipun gitu, sekali lagi, bola sangat berguna di kehidupan kita, di mana gunanya yang pertama, misalnya kalian akan dapat menggunakan bola itu biasanya untuk yang cowok-cowok ya, biasanya main sepak bola. Nah, bolanya itu bentuknya itu bola tuh. Terus lanjut lagi, kalian mungkin juga pernah melihat bentuk bola itu di makanan. Mungkin kue bentuknya ada seperti bola. Itu ada ya. Nah, masih banyak lagi guna bola di kehidupan kita ya. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke LKS-nya. Kalian semua sudah bisa mengakses Google Classroom ya. Bapak sudah ngirim LKS-nya ke Google Classroom. Jadi kalian bisa buka dari sana. Kalau ada yang belum bisa membuka dari Google Classroom ya, Bapak tayangkan di layarnya ya. Tunggu sebentar. Oh, tunggu dulu. Tadi ada yang angkat tangan rasanya. Tunggu sebentar ya. Tadi rasanya Farhan dapat angkat tangan. Kenapa Farhan? Dibuka mic-nya Farhan biar bisa bertanya. Halo Farhan. Oh, salah pencet ya? Ya, Pak. Maaf.
Oh iya, enggak masalah. Oke, kalau gitu Bapak buka LKS-nya ya. Nah, jadi hari ini kegiatan kalian kebanyakan akan menyelesaikan LKS-nya. Jadi di Google Classroom itu Bapak sudah mengirimkan LKS tentang bola itu ya. Jadi sama seperti yang tadi, tujuan pembelajarannya sudah Bapak isi juga di sana. Jadi melalui pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bola. Lalu melalui pembelajaran mandiri juga, peserta didik dapat menyajikan permasalahan tersebut ke dalam minat mereka, mungkin dari foto, video, makalah, dan lain-lain. Nah, yang pertama kalian harus cermati itu adalah petunjuk pengerjaannya atau petunjuk kegiatannya. Jadi di sana yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus memilih 1 dari 4 soal yang Bapak sudah sediakan. Yang manapun kalian pilih bebas dan nilainya akan sama semua. Tentu saja nilainya itu nanti akan Bapak nilai berdasarkan kelengkapannya ya, juga berdasarkan keterbacaannya. Atau mungkin kalian bisa mengisi hiasan-hiasan di kerjaan kalian, boleh silahkan. Nanti akan Bapak nilai semuanya. Kemudian yang kedua, kalian boleh mendiskusikan pertanyaan tersebut bersama orang tua dan mencari informasinya dimanapun kalian inginkan. Mungkin kalian mau nyari di internet boleh, atau kalian mau nyari di buku juga boleh, nggak masalah. Lalu yang ketiga, kalau misalnya memang diskusi dengan orang tua dan mencari informasi di internet tidak cukup, kalian juga boleh berdiskusi dengan Bapak ya. Jadi kalian bisa berdiskusi di Google Meet ini dengan Bapak kalau misalnya kalian ada kendala atau hambatan dalam mengerjakan. Nah, untuk LKS-nya apakah kalian sudah mengerti? Kalau misalnya kalian masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan ya. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya tentang pengerjaan LKS-nya atau tentang soal-soalnya? Ya, Pak. Ya, siapa itu tadi? Sorry, Bapak tadi nge-admit temennya. Oke. Oke, bagus. Silakan, Ya. bagus. Saya mau bertanya tentang volume dari sepak bola. Itu kan ada pertanyaan nomor 1, Pak. Volumenya itu apa sebenarnya, Pak? Rumusnya tuh mungkin apa itu? Gimana, Pak? Volume dari bola sepak. Ya, rumusnya. Nah, volume dari bola sepak itu rumus dari volume bola biasa ya. Bagus. Jadi volume Bapak volume dari rumus dari volume itu adalah 4/3 pi R pangkat 3. Seperti itu. Jadi dipakai rumus volume yang biasa ya. Oke, untuk yang lain bagaimana? Silahkan ditanyakan lagi tentang materinya atau tentang LKS-nya itu boleh juga. Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Oke, Irma, silakan Irma. Saya mau bertanya cara penyelesaian soal yang nomor 3 itu gimana ya, Pak, caranya? Cara penyelesaian soal nomor 3. Oke, jadi di nomor 3 itu sebuah kubah berbentuk bola memiliki diameter 2 meter. Kemudian kubah tersebut sudah terisi air sebanyak 3/4 daya tampung. Tentukan volumenya. Nah, untuk menentukan volume air pada kubah tersebut, intinya yang pertama yang harus kamu cari adalah volume penuhnya. Jadi dicari saja volumenya berapa. Setelah kamu mendapatkan volume penuhnya, baru kamu kalikan dengan 3/4. Nah, itu saja dia caranya ya Irma ya. Kira-kira kamu mengerti Irma? Bisa ya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, kalau misalnya kalian sudah tidak ada pertanyaan tentang materi atau tentang LKS-nya, berikutnya tinggal kegiatannya adalah kalian mengerjakannya. Terus, kalau kalian sudah selesai, nanti tolong dikirim ke Google Classroom dengan format foto, JPG, PNG, atau apapun kalian boleh kirim, atau video, atau mungkin kalian mau buat dalam bentuk makalah saja juga tidak masalah, ya. Atau mungkin kalian mau buat dalam bentuk yang lain, boleh juga. Silakan disesuaikan dengan minat kalian ya. Nah, untuk pengirimannya kira-kira apakah kalian ada yang perlu Bapak jelaskan lagi? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, bagus. Silahkan, bagus. Tentang videonya tuh berapa menit, Pak, durasinya, Pak? Oh, untuk videonya bebas ya, bagus ya. Kamu boleh buat, kalau misalnya bisa, di bawah 5 menit ya, biar penyimpanan Bapak di drive itu tidak penuh juga. Jadi juga tidak terlalu lama, karena kan kamu hanya mengerjakan satu soal, jadi seharusnya 5 menit aja cukup lah. Bisa, Bagus? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Oke, untuk yang lain bagaimana? Masih ada permasalahan tentang...
Oke, setelah kalian mengerjakan LKS itu, mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih belum selesai, tidak masalah. Nanti kalian bisa lanjutkan lagi ya setelah meeting ini. Nah, sekarang Bapak ingin tahu apa sih yang sudah kalian dapat, hal baik atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita perbaiki bersama untuk pembelajaran yang berikutnya. Nah, mungkin yang pertama yang akan Bapak tanya adalah, oke, Angga, bagaimana Angga? Ya, Pak. Bisa dihidupkan mic-nya Angga? Oke. Bapak ingin tahu kira-kira apa yang kamu rasakan setelah kita belajar dengan cara ini, Angga? Dapat meningkatkan ilmu yang sebelumnya saya tidak ketahui, jadi saya dapat mendapatkannya. Oke, dapat meningkatkan ilmu ya. Bagus, Ya. Angga. Nanti perdalam lagi ilmunya, Angga ya. Jadi Ya, Pak. biar kamu bisa menerapkan lebih jauh lagi. Nah, sekarang yang berikutnya, oke, bagaimana kalau Melinda? Melinda, dibuka mic-nya Melinda. Oh, tunggu dulu. Ini ada yang masuk. Oke, Melinda, silakan dibuka mic-nya. Ya, oke. Kalau sekarang Bapak tanyakan, kira-kira hal baik apa yang sudah kamu dapatkan dari pembelajaran ini, Melinda? Bisa disebutkan ya? Dapat mempelajari soal-soal yang menantang untuk persiapan ujian sekolah nanti. Oke, dapat mempelajari soal-soal yang menantang ya. Sorry. Iya, untuk soal-soal itu mungkin cukup mirip nanti dengan soal ujian kalian ya. Mungkin bukan ulangan akhir yang akan pertama kalian dapatkan, tapi UTS-nya. Ya, nah masalah. Anggap aja itu sebagai latihan untuk persiapan UTS-nya ya. Oke, kalau gitu lagi satu yang Bapak tanya adalah Amanda. Amanda, silakan buka mic-nya, Amanda. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, sekarang Amanda, kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki? Atau mungkin hal-hal yang menurutmu kira-kira bisa lebih diperdalam dalam materi ini? Sebutkan ya, Amanda ya. Ya, Sebutin nih, Pak. Iya, sebutin aja, nggak masalah. Apa aja boleh. Kayak mungkin kamu, saya misalnya masih kurang di luas permukaan, Pak. Boleh juga, nggak masalah. Saya masih kurang di gini, Pak, di volume bola tuh, Pak, belum begitu ngerti. Di volume bola. Mungkin di bagian mananya kamu belum ngerti? Ya, Amanda? Gimana, Pak? Di bagian mananya kamu belum mengerti? Tadi rumusnya tuh kan 4/3 kan, Pak? 4/3 apa, Pak? 4/3 PR pangkat 3. Oh ya. Oh, untuk penggunaan rumusnya yang kamu belum mengerti ya? Iya. Nah, ya nggak masalah. Nanti pelan-pelan diperdalam lagi ya. Di latihan soal, dilatihkan soalnya yang ada di buku paket boleh. Kalau nggak, di LKS, Bapak yakin kalian dapat LKS dari sekolah. Jadi di sana bisa dipakai latihan ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Terima kasih banget kalian sudah mau bergabung di meeting kita hari ini sampai jam 1:30. Dan untuk kurang lebihnya nanti kita lanjutkan di Google Classroom ya. Jadi biar tidak terlalu sore juga kalian selesai pembelajarannya. Nah, kira-kira apakah kalian ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Bapak tutup meeting kita? Bagaimana, Rasaman? Ada yang mau kamu tanya lagi? Enggak. Nggak ada, oke. Bagaimana kalau Mira? Ada yang mau kamu tanya lagi, Mira? Enggak, Pak. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi ya sudah mau mengikuti meeting ini dengan sangat baik dan Bapak tutup dengan Paramo Santi ya. Om Santi Santi Om Santi. Santi. Baik, yang pertama, saya sangat tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi memberikan kita lebih banyak ilmu tentang bagaimana kita mendiferensiasi suatu pembelajaran berdasarkan kemampuan dari siswa kita. Kemudian KSE, yaitu sosial emosional, memberikan kita lebih banyak pilihan bagaimana cara kita menarik perhatian siswa berdasarkan emosi yang mereka rasakan, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih menarik, sehingga lebih bermakna kepada siswa saat ia belajar dan ketika nanti ia menerapkannya di pembelajaran. Pada saat perencanaan pembelajaran, fokus utama saya adalah meningkatkan keberanian siswa dan juga minat mereka untuk bertanya. Mengapa? Karena sebagian besar siswa saya mengalami masalah pada hal tersebut, di mana siswa yang mengalami kesulitan lebih sering menutup diri dan tidak berani untuk bertanya kepada saya.
Sehingga saya harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang mengakomodasi KSE, yaitu sosial emosional mereka. Sehingga berdasarkan diferensiasi dan KSE, saya bisa meningkatkan keberanian siswa untuk bertanya dan memacu keinginan mereka untuk lebih terbuka kepada saya ketika mereka ada masalah, atau mungkin mereka ketika memiliki pendapat yang berbeda dengan saya. Pada saat melaksanakan pembelajaran, saya sebenarnya cukup grogi pada saat itu. Kenapa? Karena saya sendiri sempat meragukan diri saya. Saya sempat bertanya, apakah pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini benar-benar bisa meningkatkan keaktifan siswa saya? Ya, meskipun akhirnya saya mendapatkan hal baik dari pembelajaran ini. Ternyata, setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, siswa saya jauh lebih aktif dan terbuka kepada saya. Sehingga siswa yang mengalami kendala atau yang memiliki pendapat lain, segera bertanya dan tidak lalu lagi. Mereka berani mengungkapkan keinginan mereka berani mengungkapkan pendapat mereka dan bertanya kepada saya. Sehingga saya sangat senang karena mereka akhirnya menjadi lebih terbuka kepada saya. Kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, terutama pada kompetensi kesadaran diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sangat efektif digunakan pada pembelajaran. Kedua, pembelajaran ini memberikan efek positif yaitu siswa semakin berani untuk bertanya, lebih terbuka kepada gurunya ketika mereka ada kendala atau memiliki pendapat lain. Yang mana itu sangat baik ketika digunakan pada pembelajaran, karena pembelajaran akan menjadi lebih efektif ketika siswa lebih aktif bertanya, aktif menyampaikan pendapat, dan berani mengungkapkan perasaan mereka kepada gurunya. Untuk perbaikan ke depannya dapat saya sarankan satu hal, yaitu komunikasi aktif dengan siswa lebih banyak lagi. Kenapa komunikasi aktif itu penting? Agar guru dapat mengetahui kemampuan siswa, baik yang sudah mengerti ataupun yang belum, baik yang sudah bisa ataupun yang belum, dan yang sudah mampu mengerjakan soal dan yang belum mampu mengerjakan soal. Di mana perhatian dan komunikasi aktif ini sangat penting agar siswa merasa dihargai dan mereka lebih semangat dalam belajar, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka dan akhirnya mereka mau belajar dengan baik dan akhirnya sungguh-sungguh dalam pembelajaran. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dari video saya. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.